Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Insight Box, channel tempat kita berbagi inspirasi dan insight mengenai bisnis, inovasi, self development dan berbagai macam hal yang mungkin dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang marketing ya. Kita akan membahas dua pendekatan marketing yang sering dibicarakan, yang sering dilakukan dan sering juga diperdebatkan gitu. Nah, tentang pendekatan marketing yang market driven dan technological driven atau misalkan market driving. Nah, apa sih perbedaan di antara keduanya dan mana sih yang pros dan cons-nya di antara dua ini dan bagaimana kita mengkombinasikan kedua hal ini sehingga kita bisa menciptakan market yang kondusif atau market yang baik untuk menjual produk-produk kita di lapangan. Oke, langsung saja ke presentasinya. Nah, mungkin kita sering mendengar ada istilah market driven dan market driving. Nah, apa sih beda keduanya? Market driven itu sebenarnya cara pemasaran yang didrive oleh market. Sedangkan market driving adalah cara pemasaran yang kita mendrive market untuk menjual produk-produk kita. Nah, biasanya market driving itu didrive oleh teknologi itu. Kita punya teknologinya, kita tawarkan ke market itu. Nah, oke, kita langsung saja apa perbedaan kedua hal ini. Secara simpel, market driving strategi itu kita memasarkan apa yang kita punya ke pengguna atau ke pasar. Jika mereka tidak menginginkannya, kita buat mereka untuk menginginkan barang yang kita jual itu. Jika mereka tetap tidak menginginkan barang yang kita jual, kita cari pelanggan atau customer lain yang mungkin membutuhkan barang yang kita punya. Nah, biasanya market driving ini didrive oleh teknologi. Kita punya teknologi, kita buat barangnya, kita cari pasarnya, kita cari penggunanya, kita cari pelanggannya. Kalau misalkan pelanggannya itu tidak suka barang yang kita tawarkan, kita cari pelanggan yang lainnya, mungkin di segmen pasar yang lainnya, dan seterusnya seperti itu. Sedangkan market driven strategi adalah kita membuat pasar melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan. Karena mereka menginginkan barang atau misalkan produk yang kita tawarkan. Nah, di sini lebih banyak ke bagaimana kita mencari value dari produk kita yang diinginkan oleh customer, yang dibutuhkan oleh customer untuk menjawab problem mereka sehari-hari, misalkan seperti itu. Jadi di sini customer memang menginginkan solusi yang kita tawarkan. Jadi kita cari value dari produk kita yang bisa menjawab persoalan atau problem customer gitu. Nah, kita bahas yang pertama tentang market driven strategi atau eh, cara pemasaran yang di-drive atau diarahkan oleh market. Nah, pada market driven strategi ini, yang pertama dilakukan adalah fokus terhadap kebutuhan dan keinginan customer. Dan kita membuat barang atau desain produk berdasarkan keinginan atau kebutuhan pasar. Nah, di sini tentu saja kita akan menggunakan eh, solusi atau ide kita, skill kita, membuat satu produk yang bisa menyelesaikan keperluan atau keinginan dari pelanggan atau audiens kita. Nah, tentu saja di sini kita melibatkan kreativitas dan inovasi untuk mengikuti kebutuhan pasar. Pasar kan selalu berubah, problem customer selalu berubah, keinginan customer selalu berubah. Kita mengimplementasikan kreativitas dan inovasi kita mengikuti kebutuhan pasar yang selalu berubah juga, tentu saja. Maka di sini, market driven strategi, pertama harus ada problem atau keinginan dari pasar. Kemudian kedua, kita membuat solusi atau produk untuk menjawab kebutuhan dan keinginan dari pelanggan yang ada di pasar. Yang ketiga, kreativitas yang kita lakukan itu harus terus-menerus berlanjut sesuai dengan perubahan market itu. Nah, ini biasanya lebih mudah untuk dilakukan dan dieksekusi. Tapi biasanya hal tersebut memakan waktu lama untuk benar-benar menemukan produk yang benar-benar dibutuhkan atau diinginkan oleh pasar. Nah, contohnya aja, misalkan ada kebutuhan dari pasar, sebagai contoh, di awal-awal tahun 2000-an, orang-orang sudah nggak struck lagi dengan MP3 yang ada pada saat itu, atau digital kamera yang ada pada saat itu. Banyak solusi yang dimunculkan oleh produk-produk yang berusaha menjawab tantangan pasar ini, dan ini akhirnya baru
terpuaskan ketika munculnya iPod pada tahun 2001 gitu. Jadi ini panjang sekali perjalanannya biasanya untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh pasar. Meskipun kita tahu apa problemnya, apa yang diinginkan pasar, tapi biasanya iterasi untuk mendapatkan produk yang benar-benar match dengan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pasar itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah market driving strategi. Nah, biasanya hal ini cocok untuk market yang cukup besar, yang bisa menampung potensial customer untuk kita memproduksi inovasi yang radikal atau penemuan-penemuan baru. Jadi kalau di sini kita punya teknologinya, kita punya solusinya yang menurut kita kira-kira bakal digunakan oleh pasar. Nah, cuma untuk menjual hal ini, tentu saja kita harus membuat demand-nya dulu. Kita harus create demand-nya. Nah, untuk create demand ini, kita membutuhkan pasar yang cukup besar, karena kita nggak tahu berapa banyak dari user ini yang membutuhkan solusi yang kita tawarkan. Nah, ketika pasarnya cukup besar, maka kita mendapatkan potensi customer yang berupa presentasi dari pasar yang besar itu. Nah, contohnya di sini adalah IKEA. Jadi, manufaktur furnitur yang fokus pada inovasi, desain, dan harga yang bersaing. Nah, di sini IKEA melihat potensi untuk merubah market demand dengan menyediakan apa yang dirasa kurang oleh produk-produk sebelumnya, terutama di furnitur. IKEA mengamati bahwa critical factor yang bisa mendrive bisnis bukan pada furniturnya itu sendiri, tetapi pada bagaimana mereka mendesain furnitur tersebut. Nah, jadi di sini IKEA melihat bahwa penyedia furnitur pada saat itu kurang memperhatikan yang namanya desain. Mungkin desainnya sama untuk setiap furnitur gitu kan. Nah, di sini IKEA melihat bahwa kita bisa membuat market baru, demand baru dengan menyediakan desain-desain yang minimalis contohnya. Di sisi lain mereka juga menemukan bagaimana untuk menyediakan customer dengan experience mereka untuk membangun produknya sendiri. Makanya mereka membuat desain produknya itu bisa dirakit oleh customer. Mungkin kita pernah mendengar ada yang namanya IKEA Effect. Jadi semakin orang itu terlibat langsung dalam proses pembuatan suatu produk, maka dia semakin menghargai produk yang dia buat. Nah, di sini user biasanya tertarik untuk membeli barang-barang yang bisa mereka rakit sendiri karena ada aspek emosional ketika mereka membangun produk tersebut. Nah, di sini artinya IKEA membangun market baru yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh pesaingnya. Nah, jadi di sini sebenarnya bukan customer yang menentukan desainnya harus seperti apa furnitur tersebut, tapi IKEA menyediakan desain-desain yang minimalis yang kemungkinan akan disukai customer. Dan ternyata di pasar itu fit dengan keinginan customer. Mungkin mereka sudah bosan dengan desain-desain yang ada, tapi pasar tidak menangkap itu secara langsung. Nah, IKEA membuat desain-desain baru yang minimalis, yang ternyata itu digandrungi oleh customer itu. Maka disinilah peran IKEA dalam membangun market driving strateginya. Nah, dua pendekatan ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai pendekatan pull dan push. Untuk market driven strategi atau strategi pemasaran yang didrive oleh market, itu sifatnya pull atau menarik. Jadi, merespon terhadap kebutuhan customer di pasar. Biasanya teknik ini menggunakan design thinking. Pertama, mereka melakukan analisis market, pasar, melakukan segmentasi, dan mendeteksi kira-kira kebutuhan atau problem user itu apa saja itu. Kemudian menggunakan semua informasi dan sinyal yang diperoleh dari market tersebut untuk menciptakan produk-produk yang baru. Nah, kemudian yang paling penting adalah mendengar dan menginterpretasikan semua masukan dari customer yang terkait dengan kebutuhan mereka itu. Nah, sedangkan yang kedua, market driving strategi itu bersifatnya push atau mendorong. Nah, biasanya di sini kita lebih
bergantung pada teknologi untuk membuat suatu produk, kemudian menjual teknologi ini ke pasar itu dan mencari apakah ada yang membutuhkan solusi yang ditawarkan. Nah, ini biasanya lebih technological innovation. Jadi, biasanya hal tersebut didorong oleh penemuan-penemuan teknologi baru, kemudian membuat produk dari teknologi tersebut, kemudian kita menjual itu ke pasar atau ke customer, dan kita mendorong bahwa ada produk dengan teknologi baru yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, market driving strategi ini biasanya didrive oleh teknologi. Jadi kebanyakan dari organisasi biasanya bangga bahwa mereka itu teknologi driven. Karena ketika mereka mengklaim bahwa mereka teknologi driven, berarti mereka itu adalah perusahaan yang berinovasi. Tapi klaim seperti itu saja tidak cukup untuk menunjang bahwa produk yang mereka hasilkan akan sukses dan bertumbuh di pasar. Terkadang terlalu fokus terhadap teknologi, kita melupakan untuk memahami kebutuhan yang sebenarnya dari user atau buyer yang akan membeli produk kita. Kita lebih fokus mendeliver produk tersebut seperti apa yang diputuskan oleh departemen engineering misalkan. Emang sih kalau misalkan advantage-nya atau misalkan keunggulan dari teknologi driven itu, kita bisa dengan cepat mendeliver produk karena kita punya teknologinya, kita membangun teknologi di atas produk kita, hanya masalahnya adalah kita memiliki pemahaman terhadap pasar yang terbatas. Nah, hal tersebut bisa mendorong kegagalan produk tersebut di pasaran. Ini contohnya ada Apple Newton. Mungkin bagi kita sekarang kita belum pernah mendengar produk ini. Tapi bayangkan di tahun 93 Apple menciptakan suatu personal digital assistant atau PDA pertama di dunia. Tahun 93 itu HP itu seperti yang di bawah ini. Ini Nokia dan lain-lain itu HP-nya seperti ini, jadul gitu kan. Sedangkan Apple Newton ini tahun 93 sudah menciptakan touchscreen teknologi untuk HP-nya. Jadi mereka punya teknologi, mereka buat satu produknya, dan mereka jual ke pasar. Tapi apakah tahun itu teknologi seperti ini dibutuhkan oleh pasar? Nah, itu yang tidak terjawab oleh Apple Newton. Ketika ini teknologi ini diluncurkan dengan fitur yang sangat memukau, touchscreen, bahkan ini ada handwritten recognition-nya. Jadi kalau kita menulis dengan tulisan tangan, dia bisa terdeteksi oleh gadget ini gitu. Nah, tapi masalahnya ketika produk ini diluncurkan, pasar belum terlalu membutuhkan produk ini, selain produk ini juga banyak bug-nya dan banyak fault di software-nya gitu. Akhirnya setelah menghabiskan miliaran dolar untuk research dan development, kemudian miliaran dolar untuk marketing, karena teknologi driven itu akan membutuhkan budget marketing yang sangat besar, karena mereka harus meng-create demand, meng-create kebutuhan dari pasar. Ini ada teknologi baru, dia meng-create demand untuk menarik orang-orang menggunakan produk ini. Akhirnya, pada tahun 98, setelah Steve Jobs kembali ke Apple, 1 tahun setelah Steve Jobs kembali ke Apple, si Apple Newton ini di shutdown. Nah, lucunya, kita mungkin pernah mendengar Palm Pilot, ya ini salah satu PDA yang cukup populer di tahunnya, tahun 97. 1 tahun sebelum Apple Newton ini di shutdown, muncullah Palm Pilot, dan ini sukses di pasar. Nah, artinya apa? Ketika pasar belum terlalu membutuhkan, Apple Newton ini dari tahun 93 sampai tahun 98 itu 5 tahun berusaha membuat meng-create market demand dan dia gagal. Tapi ketika timingnya pas, ketika teknologinya sudah mendukung, ketika teknologinya sudah mature, muncullah Palm Pilot yang tidak jauh berbeda dengan Apple Newton sebenarnya, dan dia laku di pasaran. Sedihnya lagi apa? Palm Pilot yang sangat maju ini, yang sangat canggih ini, pada tahun 2007 dinobatkan sebagai the worst product flop of the year. Jadi di sini kalau kita melihat, salah satu akar permasalahan dari teknologi driven itu, pertama adalah ketika teknologinya itu belum terlalu dibutuhkan pasar, atau pasar merasa belum membutuhkan produk ini, dan yang kedua, teknologinya juga belum terlalu mature, maka ketika dia dirilis atau di launch produknya, dia akan banyak bug-nya misalkan.
teknologinya nanggung gitu misalkan, fiturnya juga nanggung, meskipun dia bagus, tapi secara pemakaian mungkin user akan struggle untuk menggunakan itu. Teknologi yang belum mature, plus user juga belum merasa terlalu membutuhkan, maka biasanya ini berujung pada kegagalan produk itu di pasar. Kita mungkin sekarang ramai dengan mobil listrik. Tahukah Anda bahwa mobil listrik itu pertama kali diciptakan itu tahun 1890. Jadi udah 130 tahun yang lalu gitu. Tapi kenapa baru boomingnya sekarang? Karena ketika teknologi mobil listrik itu diciptakan pada tahun 1890-an itu, dia belum terlalu efisien gitu. Dari segi baterainya, jarak jangkaunya, speednya, dan lain-lain. Kita tahu juga sekarang sedang ramai yang namanya AI, Artificial Intelligence. Tahukah Anda kalau AI itu diciptakan tahun 1950 gitu? Dan kenapa pada tahun tersebut sampai tahun 2000 itu AI tidak berkembang dengan pesat? Karena teknologinya belum terlalu mature. Compute engine-nya masih mahal, komputernya masih sederhana, yang bisa diproses juga sedikit. Artinya, ketika teknologi itu muncul, user merasa belum membutuhkan, dan yang kedua, karena teknologinya belum mature, user struggle untuk menggunakan produk tersebut. Nah, yang paling baru mungkin kita pernah tahu Metaverse. Facebook sudah berinvestasi miliaran dolar pada teknologi Metaverse ini, tapi kemudian mereka men-shutdown-nya, dan mereka sekarang bergeser ke AI. Karena pertama, user juga sebenarnya belum yakin apakah mereka membutuhkan teknologi Metaverse ini, dan yang kedua, tools wearable device-nya masih mahal, yang ketiga, teknologinya juga masih dikembangkan. Gitu. Jadi ini investasi besar ini akhirnya harus di-stop untuk sementara waktu. Mungkin di beberapa tahun kemudian atau beberapa puluh tahun kemudian, Metaverse bisa berkembang. Cuma sekarang belum saatnya. Jadi terkadang teknologi driven ini terkendala oleh tingkat maturity dari teknologinya itu sendiri, dan terkendala oleh bagaimana menciptakan pasar atau mengedukasi market bahwa produk ini benar-benar dibutuhkan oleh user. Nah, yang kedua adalah market driven. Jadi inti dari market driven ini adalah listening. Mendengarkan apa yang diperlukan oleh customer, berusaha memahami apa yang diinginkan oleh user, dan kita berusaha membuat produk-produk yang bisa menjawab persoalan atau keinginan yang dibutuhkan oleh user. Jika misalkan perusahaan kita nggak percaya bahwa produk kita bisa menjawab persoalan pasar, maka produk ini tidak akan pernah dibuat dan tidak akan pernah dijual ke pasaran. Maka pendekatan ini membutuhkan keterlibatan dengan pelanggan secara terus-menerus untuk membantu merancang produk gitu, dari mulai plan, mendefine produknya, mendesain sampai mendevelop produknya, dan dipastikan hal tersebut akan disukai oleh user atau akan menjawab persoalan-persoalan user. Nah, contohnya adalah iPod kalau di sini. Pada tahun 2001, iPod dari tagline-nya saja ini sudah memberikan value kepada user. Ini menjawab problem yang dihadapi oleh user. Jadi ketika dia menjual iPod ini, dia nggak menjual bahwa ini adalah MP3 yang berkualitas tinggi, canggih, atau apapun. Dia hanya membuat tagline dari sudut pandang user, 1000 song in your pocket. Artinya, dengan produk ini, user bisa membawa-bawa 1000 lagu di kantungnya gitu. Jadi, yang di-deliver oleh iPod itu adalah value. Apa sih value yang didapatkan user dengan memiliki gadget ini? Value-nya bukan fitur, bukan iPod ini bisa apa saja, tapi value itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh user dengan mempunyai produk ini. Nah, kita tahu sendiri bahwa produk ini langsung merevolusi digital music market. Dan ini sukses karena iPod paham betul mengenai market mereka. Apa yang dirasakan oleh customer selama ini dengan MP3 player yang existing gitu. Jadi ketika Steve Jobs kembali ke Apple, dia mewanti-wanti dan memastikan bahwa setiap produk yang di development harus memastikan bahwa produk yang mereka bangun itu bisa menyelesaikan kebutuhan sesungguhnya dari market atau keinginan atau problem dari user. Nah, sebelum adanya iPod ini,
MP3 player sudah banyak, tapi mereka rata-rata mahal, kemudian user experience-nya sangat jelek, kemudian mereka nggak bisa misalkan transfer konten mereka dari device-nya, dan bahkan mereka kesulitan untuk menambahkan lagu baru misalkan. Itu adalah problem-problem yang dihadapi oleh user pada MP3 player existing. Nah, dengan adanya iPod ini, kemudian Apple membuat iTunes software juga, user bisa dengan mudah membeli, mendownload, bahkan memindahkan lagu dari komputer ke gadgetnya atau ke iPodnya dengan mudah gitu. Inilah yang membuat iPod sukses di pasaran. Kenapa ada iPod? Karena ada problem yang ada di market yang harus diselesaikan oleh produk ini. Jadi mana sebenarnya yang paling baik di antara kedua ini? Kalau dilihat dari paparan sebelumnya, ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing strategi. Tapi kebanyakan sekarang, pendekatan yang dilakukan adalah market driven. Karena kita tahu sendiri, misalkan dari riset yang dilakukan oleh Fortune 500, kegagalan dari suatu startup atau produk yang di-launching ke pasaran 42% dikarenakan tidak adanya kebutuhan dari pasar akan produk tersebut. Makanya dari sini banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mendrive strategi pemasarannya ke market driven strategi. Mereka melihat dulu problem, need, atau wants dari customer-nya, kemudian dia membuat produk berdasarkan problem-problem tersebut yang bisa menjawab problem atau kebutuhan customer tersebut. Nah, tentu saja di sini perusahaan harus berlomba-lomba dengan kebutuhan customer yang selalu berubah-ubah dan harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, itu kekurangannya, artinya produk itu harus cepat sekali perubahannya mengikuti kebutuhan dari market. Sedangkan technological driven atau market driven strategi biasanya membuat perusahaan itu lebih inovatif karena mereka selalu mencari teknologi-teknologi baru atau penemuan-penemuan baru yang kemungkinan besar akan bisa menjawab persoalan-persoalan customer di masa yang akan datang. Atau mereka bisa melihat teknologi-teknologi baru yang belum dilihat oleh user, dan mereka bisa menciptakan target market baru yang membutuhkan teknologi tersebut. Nah, masalahnya terkadang perusahaan yang terlalu berfokus pada teknologi lupa untuk memahami kebutuhan sebenarnya dari market yang ada sekarang. Dan yang kedua, perusahaan-perusahaan yang terlalu teknologi driven, terlalu bernafsu atau FOMO, fear missing out, ketika mendapatkan teknologi baru, padahal teknologi itu belum mature. Ketika mereka jual ke customer, customer belum terlalu membutuhkan teknologi itu, dan ketika di-deliver, teknologi itu banyak bug-nya misalkan, atau banyak permasalahannya ketika di-deliver, karena teknologinya belum mature. Artinya, di sana mereka akan fail. Even ketika misalkan perusahaan yang menerapkan teknologi driven ini bisa menciptakan pasar yang baru, tapi ketika user yang menggunakan produknya itu misalkan struggle karena teknologinya belum terlalu mature, mereka pasti akan meninggalkan produk tersebut. Jadi di sini dua hal ini, pertama edukasi market, dan kedua memastikan maturity dari teknologi yang mereka deliver adalah kunci sukses dari technological driven ini. Nah, bisa juga perusahaan yang menerapkan strategi technological driven ini mengkombinasikan antara pengembangan produk yang berdasarkan teknologinya itu dengan melakukan validasi market. Jadi mereka membuat beberapa prototyping misalkan, yang bisa dibuat dengan cepat dan sedikit effort. Kemudian mereka tes ke pasar, apakah itu benar dibutuhkan oleh pasar atau tidak. Mereka mengambil feedback-nya dari pasar, atau dari market, atau dari user. Kemudian mereka mengiterasi produknya, sehingga semakin lama produk yang dibuat berdasarkan teknologi tersebut, atau teknologi driven itu, akan menemukan target pasarnya, dan kedua akan bisa menyelesaikan problem yang dihadapi oleh customer karena mereka mendapatkan feedback terus dari proses iterasi yang mereka lakukan di lapangan. Jadi, market driven dan market driving ini atau technological driven ini bisa digabungkan dengan kita melakukan validasi market. Kita membuat produk berdasarkan teknologi yang berkembang saat ini, teknologi yang baru, kita validasi ke market, kita dapatkan feedback dari market, apakah benar teknologi ini mampu menjawab persoalan pasar atau bisa menciptakan pasar baru, dan sekaligus mengedukasi market bahwa ada teknologi yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang mungkin sebelumnya tidak terfikirkan oleh
market misalkan, dan perusahaan melakukan iterasi untuk menciptakan produk berdasarkan teknologi yang ketika diluncurkan ke pasar akan mengalami kesuksesan sebagaimana iPhone yang mungkin sebelumnya belum terfikirkan oleh pasar atau user akan ada gadget yang seperti iPhone. Tapi secara problem mungkin sudah dirasakan oleh user yang struggling dengan menggunakan gadget-gadget yang sebelumnya. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan sedikit tentang uh, dua strategi marketing, yaitu market driven dan market driving strategi. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.